Kisah Inspirasi Iman, tanggal 11 Maret, 1. Santa Aurea. Santa Aurea lahir sekitar tahun 1042 di desa Villavelayo, Spanyol. Semasa remaja, Aurea mempelajari kitab suci dan kehidupan para martir awal gereja. Orang suci favoritnya untuk direnungkan dan ditiru adalah Agatha, Eulalia, dan Cecilia. Sebagai seorang remaja putri, Aurea memutuskan untuk meninggalkan rumah dan bergabung dengan biara. Dia diterima di biara San Milan della Cogola dan sepenuhnya mengabdikan dirinya pada kehidupan biara. Ia kemudian mengikuti kehidupan asketisme. Pada usia 20 tahun, dia tinggal di sebuah gua di mana Aurea menerima penglihatan tentang 3 orang suci favoritnya dan didorong untuk mengikuti gaya hidup pilihannya dengan semangat yang lebih besar. Tuhan menggunakan Santa Aurea untuk melakukan banyak mukjizat dan banyak orang meminta nasihat dan doanya. Aurea hanya menghabiskan beberapa tahun hidupnya di biara. Sekitar tahun 1069 ia terjangkit penyakit yang menyakitkan dan meninggal pada usia 27 tahun. 2. Santo Sophronius, seorang pemimpin gereja Yerusalem yang berani selama penaklukan pada abad ke-7. Patriark Santo Sophronius pertama mengadakan peringatan liturgi pada tanggal 11 Maret. Meskipun ia diakui dan dirayakan sebagai orang suci di gereja Katolik Roma, Santo Sophronius lebih sering dihormati di kalangan umat Katolik Timur dan di dalam gereja-gereja Ortodoks Timur. Semua tradisi ini memperingatinya pada tanggal yang sama, konon tanggal kematiannya pada tahun 638. Lahir di Damaskus, Suriah, sekitar tahun 560, Sophronius berasal dari keluarga terhormat dan menerima pendidikan filosofis yang mendalam. Pengabdian awalnya kepada Tuhan tumbuh menjadi kecenderungan menuju kehidupan biara, dan ketika masih muda ia memasuki sebuah biara di Palestina. Ia menjadi teman dan murid John Moschus, rekan biarawannya yang kemudian menjadi penulis spiritual penting dalam tradisi Kristen Timur. Bangsa Zoroastrian Persia, yang merupakan rival militer lama Kekaisaran Bizantium, yang berasal dari Iran saat ini, menginvasi Palestina pada tahun 605. Akibatnya kedua biarawan tersebut melarikan diri terlebih dahulu ke Antiokhia dan kemudian Mesir. Namun pelarian mereka menjadi sebuah pencarian spiritual, membawa John dan Sophronius ke banyak biara di seluruh Timur Tengah. Memoir Moschus tentang perjalanan mereka, yang berjudul Padang Rumput Spiritual, bertahan dan masih dibaca di gereja hingga hari ini. Pelindung utama kedua biarawan tersebut adalah Santo Yohanes Pemberi Sedekah, kepala keluarga Alexandria, yang bersama mereka tinggal selama beberapa waktu sampai Persia menaklukkan kota tersebut pada tahun 614. Invasi Zoroaster ke Mesir memaksa kepala keluarga yang baik hati itu kembali ke kampung halamannya di Siprus, sementara Sophronius dan John Moschus berlindung di Roma bersama sekelompok biarawan lainnya. Moschus, yang dianggap sebagai orang suci oleh sebagian umat Kristen Timur kontemporer, meninggal di Roma pada tahun 619. Yerusalem, yang kemudian menjadi situs Patriarkat Sophronius, telah menjadi subjek perselisihan yang sengit bahkan sebelum munculnya Islam. Direbut oleh Persia pada tahun 614, kota ini baru direbut kembali oleh Bizantium pada tahun 628. Penaklukan kembali kota tersebut oleh umat Kristen berlangsung dengan penuh kemenangan, setelah peperangan yang panjang dengan Kekaisaran Zoroastrian. Namun kemenangan tersebut hanya berumur pendek, pada saat itu pendiri Islam telah memulai penaklukannya,
yang kemudian berlanjut di bawah kepemimpinan para khalifah penerusnya. Susunan Kristen Timur juga menderita secara internal pada tahun 620-an, dengan berulangnya kontroversi doktrin mengenai pribadi Kristus. Pada tahun 630-an, Sophronius secara terang-terangan menentang ajaran sesat, monotelite, yang para penganutnya menganggap Yesus hanya mempunyai satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Kesalahan ini menyangkal kehendak manusiawi Kristus, sehingga menjadikan dia kurang dari Allah sejati dan manusia sejati. Saint Maximus the Confessor, penentang terbesar monotelitisme, diajar dan dibimbing oleh Sophronius. Terpilih untuk memimpin gereja di Yerusalem pada tahun 634, Sophronius terus menentang ajaran sesat monotelite. Namun ia segera menghadapi ancaman yang lebih nyata dari Khalifah Umar dan pasukan pengikutnya. Kaum Muslim mengepung Yerusalem selama 2 tahun pada masa Patriarkat Sophronius, dengan paksa merampas makanan penduduk kota. Sang Patriark hanya bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya dengan merundingkan penyerahan diri kepada Khalifah. Dengan demikian, Yerusalem masuk Islam untuk pertama kalinya pada tahun 637. Karena patah hati, Santo Sophronius meninggal pada tahun berikutnya. Pendirian Patriark Santo Sophronius yang menentang monotelitisme dibenarkan menjelang akhir abad ke-7, ketika ajaran sesat, satu kehendak, di dalam Kristus mendapat kecaman resmi pada Konsili Ekumenis ke-6 di Konstantinopel. Namun Patriarkat Yerusalem tetap kosong selama beberapa dekade setelah kematian Santo Sophronius, penggantinya baru ditunjuk pada tahun 705. Sementara itu, Yerusalem tidak akan diserahkan kembali ke tangan Kristen sampai Perang Salib Pertama tahun 1099. Santa Aurea dan Santo Sophronius. Doakanlah kami. MAP TV Channel.